Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Januari 2024 dengan judul Pengantin Laki-laki. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami terus memuji mengagungkan nama Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, Allah Immanuel bagi kehidupan kami. Pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Mari kita ikuti penjelasannya. Bagi mereka yang menyongsong pengantin laki-laki, berita ini disampaikan. Kristus akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Ia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa. Ia akan datang dengan segenap malaikat suci menyertai Dia. Sedang dunia ini tenggelam dalam kegelapan, akan ada terang dalam setiap tempat kediaman umat suci. Mereka akan memandang terang yang pertama dari kedatangannya yang kedua kali. Terang yang tidak bernoda akan bercahaya dari keindahannya, dan Kristus penebus akan dikagumi oleh semua orang yang telah menyembah Dia. Sementara orang jahat melarikan diri dari hadiratnya, para pengikut Kristus akan bersukacita. Ayub memandang akan kedatangan Kristus yang kedua kali dengan berkata, "Aku sendiri akan melihat, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain." Ayub 19 ayat yang ke-27. Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi sahabat sehari-hari dan sahabat yang erat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam hubungan yang tetap dengan Allah. Ke atas mereka kemuliaan Tuhan telah bangkit. Dalam mereka terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Pada waktu Kristus telah dipantulkan. Sekarang mereka bersukacita dalam sinar yang tak redup dari kecemerlangan dan kemuliaan Raja dalam keanggungannya. Mereka sudah bersedia untuk persekutuan sorga, karena mereka mempunyai sorga di dalam hati mereka. Dengan kepala diangkat, dengan terang yang bersinar dari matahari kebenaran bercahaya ke atas mereka. Dengan kegembiraan bahwa penebusan mereka telah dekat, mereka menyongsong pengantin laki-laki dengan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan." Yesaya 25 ayat yang ke-9.
Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia." Wahyu 19 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Disalin dari buku Christ Object Lesson halaman 420 dan 421. Renungkan lebih dalam sebelum Yesus kembali dalam keadaannya yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya akan tercermin pada mereka yang hidup dekat, berhubungan terus-menerus dengannya. Apakah saya memantulkan kemuliaan Kristus kepada dunia? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu Tuhan, di pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan limpahkan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati dengan hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan di dunia ini, tetapi yang paling terutama, anak-anak yang berada di lembaga pendidikan, mereka juga memiliki nilai-nilai religius di dalam kehidupan mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, berikan mereka sukacita di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada masing-masing mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, bersukacita, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.